Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin dan alamin. Guys, geger. Presiden Prabowo emosi dituding Presiden boneka yang dikendalikan oleh Jokowi. Pendukung Jokowi langsung terdiam 1000 bahasa. Sementara itu, salah satu lembaga penegak hukum KPK terancam tidak bisa lagi menangkap dan memproses hukum direksi atau komisaris BUMN yang terlibat korupsi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN disahkan oleh DPR. Wah, gila, ini berita yang ngeri nih ya. Benar-benar kacau. Mau dibawa kemana negeri ini, guys? Masa kalau mau nangkap maling harus dipilih-pilih dulu? Alamak, gila ya. Nah, penasaran seperti apa ya? Ini dia. Let's go. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Wah. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya mau menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, betul. tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Adili Jokowi! Bentar guys. Nah, dulu. Kalau masalah apa itu namanya, yang menuding Pak Prabowo adalah bonekanya Jokowi, presiden boneka yang dikendalikan oleh Jokowi. Wah, ini benar-benar keterlaluan ya. Tapi kalau Pak Prabowo minta saran terhadap presiden-presiden yang terdahulu termasuk Jokowi, Ibu Mega, Pak SBY katanya tadi kan, itu sah-sah saja kalau menurut saya ya. Tetapi yang jadi bola liarnya di masyarakat kan tentang adanya Gibran sebagai wapres gitu ya. Jadi apakah mungkin masih bisa Pak Jokowi memegang taringnya gitu ya? Saya rasa tidak mungkin, sebab Pak Prabowo disetujui presidennya, bukan wakil. Pak Prabowo adalah orang nomor 1, bukan orang nomor 2 seperti Gibran. Tapi nggak mungkin juga sih Pak Prabowo dikendalikan oleh Jokowi. Saya nggak percaya, nggak mungkin, nggak, kurang yakin tuh ya. Oke guys, kita lanjut. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Lawan terus, tegakkan, insya Allah Ya, masyarakat. terima kasih. Mungkin singkat merespon. Ya itu harusnya laporan tim TPUA di Barreskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Ya, terima kasih atas dukungannya. Jadi ini diproses di pengadilan. Kalau terbukti asli, baru boleh melapor ke pencemaran nama baik. Ya. Nah, kalau terbukti palsu, jadi penjara dianya. Oke. Jadi prosesnya jangan dibalik. Ya. Proses pembuktian belum, tahu udah pencemaran nama baik. Ya. Nah, jadi kita minta Barreskrim kerja, Polda Metro Jaya tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempat. Itu nanti bisa dibuktikan. Ini pencemaran atau bukan pencemaran, terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Oke. Betul. Saya kira mengejutkan Betul ini sekali itu. bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari ternyata direspon oleh tim TPUA dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur, otomatis gugur. Kenapa bisa demikian? Nah, ini disebutkan ada
didasarkan pada putusan MK. Nah, ini dalam amar putusannya, MK melarang lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi atas dasar inilah Pak Jokowi tidak boleh melaporkan. Kenapa? Karena sedang menjabat sebagai penasehat dan antara yang Pak Prabowo. Ya, tapi seperti yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi, bentar ya kita, seperti yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi, itu betul juga. Padahal laporannya kan, padahal sidangnya kan belum diselesai, belum diputuskan siapa yang salah, siapa yang benar. Kok tiba-tiba Pak Jokowi melaporkan 4 orang yang dianggapnya pencemaran nama baik? Itu kan nggak mungkin ya. Jadi betul juga itu Kapolda, terus dan termasuk juga Kapolri, tolong diabaikan laporan Pak Jokowi tersebut karena sidangnya kan belum selesai, belum ada pembuktian, belum ada yang salah atau yang benar tentang ijazahnya gitu ya. Tetapi nanti karena sidangnya telah selesai, lalu telah ada pembuktian, terbukti ke-4 orang ini memang salah gitu ya, tentang ijazahnya Pak Jokowi yang dituduh palsu, baru boleh diproses hukum, baru boleh dilaporkan tentang pencemaran nama baik. Itu mungkin yang dimaksud oleh Rizik tadi ya. Oke guys, lanjut. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga Dewan Pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam undang-undang tersebut. Nah, ini yang paling gila ini ya. Masa lembaga hukum nggak boleh menangkap orang yang koruptor? Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tessa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. Iya. Bentar guys, masa KPK sebuah lembaga hukum besar gitu ya, yang menangkap para koruptor gitu ya, tidak boleh menangkap jika ditemukan indikasi maling atau korupsi di direksi atau komisaris BUMN, tidak boleh ditangkap. Gila kan? Ini kan gila gitu ya. Masa kalau menangkap orang pilih-pilih dulu koruptornya kecil apa besar, dia direksi ya BUMN atau komisaris BUMN atau orang kecil atau karyawan biasa, kan nggak mungkin. Kalau maling ya harus ditangkap gitu ya. Ada saja ini ya. Ini kalau benar-benar disahkan oleh DPR nih, ini kacau nih ya, kacau. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir Undang-undang BUMN terbaru kini membuat petinggi BUMN tidak bisa ditangkap KPK. Direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN kini tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara. Artinya KPK kehilangan taringnya untuk menyelidiki mereka. Lebih mengejutkan, kerugian di BUMN tidak lagi dihitung sebagai kerugian negara, meskipun asetnya berasal dari uang rakyat. Walaupun masih bisa diperiksa lewat hukum pidana umum atau audit BPK, celah ini bisa jadi jalan tikus bagi koruptor berseragam resmi. Apakah ini reformasi hukum atau justru pintu belakang untuk lindungi kaum elit? Iya, pasti. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan Bang Azam ya, apakah mungkin teknologi itu diturun ke belakang? Ya itu. Sejujurnya tidak mungkin. Tetapi rekayasa itu selalu ada dan itu mungkin terjadi. Contohnya rekayasa apa? Tadi pertanyaan bagus ya. Apakah dimungkinkan nanti ternyata ditunjukkan ada skripsi baru gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Ya akan ketahuan. Meskipun itu coba digunakan teknologi untuk menduplikasi yang lama. Dan yang paling penting lagi, tidak boleh kalau ada sebuah ijazah yang hilang atau skripsi yang hilang, itu kemudian dibuat baru.
UGM itu sudah ada formatnya. Andai kata hilang, itu kemudian ada yang namanya surat pengganti. Bukan ijazah itu dicetak lagi. Jadi ini mungkin skenario ini. Jadi seolah-olah itu pernah hilang. Kan ada satu profesor dari hukum, meskipun itu katanya pendapat pribadi, ijazahnya pernah hilang. Kemudian sekarang dibuat lagi. Itu nggak boleh kalau ada dibuat baru persis. Kecuali munculnya surat keterangan. Tapi kalau surat keterangan pun nanti harus diverifikasi. Jangan-jangan itu surat keterangan yang memang sengaja dibuat karena ijazah yang dulu nggak ada. Ya, nah di kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi bahwa menarik ini. Jadi ada seorang yang kemarin menjadi pemicu ini muncul semua, yaitu kader dari Partai Sebar Ijazah itu ya, dari PSI itu, namanya Dian Sandi Utama. Masuk jebakan dia. Saya memang di salah satu siaran live itu mengatakan dia memastikan bahwa itu asli dan itu dikatakan dari Jokowi. Ya, nah dia bantah ini dalam tweetnya yang terbaru. Saya tidak pernah mengatakan itu dari Jokowi. Bagus, ya, karena di diskursus bersama Dr. Resmond, saya paksa dia untuk mengatakan itu dari mana. Itu bukan dari Jokowi. Berarti hoax. Kalau itu dia mengatakan asli, gitu loh. Iya, oke, mantap. Semangat terus Bang Roy, Bang Rismond, gitu ya. Saya benar-benar heran ya. Cuman gara-gara ijazah, karena ijazah Indonesia nih, satu negara dibikin geger gitu ya. Habis hari bertahun-tahun, cuman gara-gara ijazah satu orang nggak kelar-kelar sampai saat ini. Udah bertahun-tahun, gila gitu ya. Hukumnya tuh kemana gitu? Kemana hukumnya? Gitu. Aduh. Tapi saya lebih tertarik tadi membahas tentang apa tadi ya? Tentang KPK kehilangan taringnya untuk menangkap jika terindikasi direksi BUMN atau komisaris BUMN yang terindikasi korupsi atau maling uang negara, itu tidak bisa diproses secara hukum katanya jika Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 disahkan oleh DPR. Nah ini yang gila guys, ini kan gila ya. Masa kalau harus menangkap seseorang, memenjarakan seseorang, memenjarakan maling lah maksudnya, harus dipilih-pilih dulu mana malingnya yang gede, di kantor mana dia maling gitu ya, harus dipilih-pilih dulu. Kalau direksi BUMN atau komisaris BUMN itu nggak boleh ditangkap oleh KPK, tetapi bagi koruptor-koruptor yang receh itu boleh ditangkap, yang jumlahnya di bawah ratusan miliar itu boleh, tapi kalau sudah ratusan triliun ke atas itu nggak boleh ditangkap. Masa seperti itu? Kan gila, negeri gila ini ya. Kalau benar ini disahkan oleh DPR, hancur dah, selesai di negeri ya. Oke guys, tolong di komen di bawah siapa dapat tempat kalian. Nah, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.